Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Hidayani dari kelas 12 IPS 1, asal sekolah Madrasah Aliyah Darul Muqarrar. Kali ini aku akan mempresentasikan tugas mata pelajaran sejarah peminatan. Jadi, dalam video ini aku akan mengajak kalian untuk menyimak video aku dari awal sampai akhir sebagai bagian dari tugas mata pelajaran sejarah peminatan yang berjudul Lapan. Sebelumnya, aku mau tanya nih, teman-teman pernah dengar nggak apa itu Lapan? Jadi, Lapan itu singkatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Nah, kira-kira udah kebayang nggak isi materi yang akan aku bahas ini? Kira-kira kapan ya Indonesia mulai menyusul negara lain untuk memiliki keahlian di bidang teknologi luar angkasa? Selama ini, kita memang jarang mendengar prestasi Indonesia di bidang keantariksaan. Apa mungkin Indonesia tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi luar angkasa? Di saat bangsa-bangsa lain telah menjelajah ke luar angkasa dan bahkan mendarat di bulan, negara kita tampaknya belum mau sampai ke tahap itu untuk urusan mengirim astronotnya ke luar angkasa. Bahkan Indonesia disalip oleh negara India dan negara Malaysia. Kira-kira kapan ya Indonesia mulai menyusul negara lain untuk memiliki keahlian di bidang teknologi luar angkasa? Eits, meskipun lambat, tetapi Indonesia juga menyusul loh untuk menguasai bidang teknologi luar angkasa. Di Indonesia, perkembangan teknologi luar angkasa memang berjalan agak lambat. Pada tanggal 31 Mei 1962, mulai didirikannya Panitia Astronautika atas instruksi dari Bapak Presiden Rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta, Menteri Pertama Rakyat Indonesia, Insinyur Juanda Kartawijaya, Ketua Dewan Penerbangan Rakyat Indonesia, dan R.J. Salatun, Sekretaris Dewan Penerbangan Rakyat Indonesia. Lembaga Panitia Astronautika ini sangat berkaitan erat dengan pembentukan Lapan. Namun setelah itu pada tanggal 22 September 1962, Panitia Astronautika membentuk suatu proyek yang diberi nama Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal, atau yang disebut juga dengan PRIMA, Afiliasi Auri, dan ITB. Panitia Astronautika berhasil membuat dan meluncurkan 2 roket Curica. 1 tahun kemudian, tepat di tahun 1963, mulailah didirikannya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, atau yang disebut juga Lapan, yang difokuskan untuk pembuatan roket dan satelit. Lapan atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan lembaga pemerintahan dan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Rakyat Indonesia. Keberadaan dan aktivitas Lapan diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan dan Perpres Nomor 49 Tahun 2015. Beberapa kompetensi utama dari Lapan adalah
sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan, roket dan satelit, penginderaan jauh hingga kajian kebijakan penerbangan di bidang kedirgantaraan dan keantariksaan. Tugas 8 adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan kedirgantaraan, serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dilanjutkan pada tahun 1976, Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa atau SKSD Palapa. Pada masanya itu, Indonesia menjadi negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. Wah, keren banget ya Indonesia. 27 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mulai kembali mengembangkan satelit sendiri, hasil riset dan kerjasama dengan Jerman. Pada tanggal 10 Januari di tahun 2010, satelit 8A1 sebenarnya sudah pernah diluncurkan pada tanggal 26 September 2009, tetapi tidak mencapai orbit yang diinginkan. Namun satelit 8A1 diluncurkan kembali untuk yang kedua kalinya pada tanggal 10 Januari 2010 dan mencapai orbit yang diinginkan. Satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia yang bernama 8A1. Sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi antariksa nasional, keberadaan satelit yang dikembangkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional saat ini sudah terintegrasi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu menunjukkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di era modernisasi teknologi luar angkasa. Satelit ini merupakan hasil kerjasama antara para periset Indonesia dengan Universitas Teknik Berlin, Jerman. Wow. Dengan rancangan berbasis satelit DLR-SAT, namun dilengkapi dengan sensor bintang yang lebih canggih. Proyek satelit mikro ini disetujui pada tahun 2003 dan awalnya direncanakan diluncurkan pada Oktober 2005. Namun peluncurannya ditunda akibat muatan utama roket Kartosat 2 yang akan membawa 8 tubsat. 8A1 diluncurkan menggunakan roket PSLV C-07 dari Sriharikota, India, dan menempati orbit rendah bumi (Low Earth Bumi) atau LEO pada ketinggian 630 km. Satelit ini membawa dua kamera, satu beresolusi tinggi dengan kemampuan sapuan 3,5 km dan resolusi 5 meter, serta kamera beresolusi rendah dengan sapuan lebar 80
dan resolusi 200 meter. Satelit 8 yang berbentuk kotak dengan berat 57 gram dengan dimensi 45 kali 45 dikali 27 cm. Ini akan digunakan untuk pemantauan langsung situasi di bumi seperti kebakaran hutan, gunung berapi, banjir. Juga dapat menyimpan dan meneruskan pesan komunikasi di wilayah Indonesia, serta untuk misi komunikasi bergerak. Desain tersebut memungkinkan 8A1 menjadi satelit pengamatan bumi berbasis kamera, memberikan kontribusi besar pada berbagai bidang, mulai dari pemetaan wilayah hingga mitigasi bencana. Satelit ini dirancang untuk memiliki daya tahan yang tinggi, meskipun berukuran kecil. Dengan komponen yang dirancang untuk riset eksperimental, satelit ini telah melampaui ekspektasi umur teknisnya dan terus beroperasi, meski beberapa fungsi telah menurun. Hal ini menjadi bukti tim teknis Indonesia dalam mengelola program antariksa dengan efisiensi dan inovasi. Tidak hanya itu, setelah beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 2012, Indonesia mampu menciptakan satelit sendiri yang dinamakan 8A2 atau ORARI, yang dikembangkan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Satelit ini diluncurkan pada 28 September 2015 dari Sriharikota, India, yang pada tahun 2015 untuk pertama kalinya diluncurkan ke luar angkasa. Satelit 8A2 atau ORARI memiliki beberapa muatan, di antaranya kamera video (KPAL) untuk cakupan radius 80 km lebar tanah, kamera video KPHD-TV untuk observasi video beresolusi tinggi, sistem radio komunikasi amatir, sistem identifikasi otomatis AIS, sistem pelaporan otomatis APRS. Satelit 8A2 atau ORARI memiliki beberapa fungsi di antaranya, yaitu mitigasi bencana, memantau pergerakan kapal laut di sekitar garis khatulistiwa, memantau penggunaan lahan, sumber daya alam, dan lingkungan. Sebenarnya, pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot pertama yang bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P, Skynet 4A, dan Wester 6S orbit bumi, sebuah pesawat ulang-alik
yang meledak 73 detik setelah diluncurkan. Pesawat naas itu hancur di atas Samudra Atlantik, menyebabkan kematian 7 awak astronotnya. 7 korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger pada tahun 1986, yaitu Francis Richard Scobie, Michael John Smith, Ronald McNair, Alison Onizuka, Judith Resnick, Gregory Jarvis, Krista McCullough. Mereka semua meninggal dalam kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan 2 segel cincin O pada sambungan pendorong pada SRB kanan pesawat ulang-alik. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih terfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi antara telepon, televisi, radio, faksimili, dan internet. Eits, tidak sampai di sini ya teman-teman. Lapan kembali meluncurkan satelitnya, yaitu Lapan-A3. Satelit ini pertama kali diluncurkan pada 22 Juni 2016 dari Sriharikota, India. Lapan-A3 dioperasikan dari Stasiun Bumi Rancabungur, Bogor sebagai Mission Control Center. Satelit hasil kolaborasi dengan IPB ini dapat melakukan pemantauan area maritim Nusantara melalui Automatic Identification System atau AIS. Satelit Lapan-A3 atau Lapan IPB dapat memantau pergerakan kapal laut. Dari pemantauan yang dilakukan saat ini telah terkumpul lebih dari 201 juta data AIS atau Automatic Identification System. Selama beroperasi, Lapan-A3 juga mengumpulkan data citra Spacecam sekitar 8 juta kilometer persegi. Satelit ini juga dilengkapi sensor magnetometer untuk pengamatan medan magnet bumi yang digunakan untuk memprediksi gempa. Sensor ini juga telah beroperasi selama 15.880 jam. Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wahyudi Hasbi mengungkapkan bahwa Lapan-A3 memiliki lifetime yang lebih dari perkiraan. Wow. Hal ini tidak lepas dari peran para operator yang terus menjaga kesehatan satelit dan mengoperasikannya. Selain itu, keberhasilan Lapan-A3 melampaui perkiraan umur 3-4 tahun ini, ditopang oleh para periset yang secara konsisten melakukan riset teknologi satelit yang maju. Satelit Lapan-A3 atau Lapan IPB mengorbit di ketinggian 505 km di atas permukaan bumi. Satelit ini juga memiliki orbit polar, yaitu melintasi kutub utara dan kutub selatan,
sehingga dapat mengamati seluruh permukaan bumi. Muatan utamanya adalah kamera multispectral LISA, Line Imager for Space Application, yang dapat memantau fase pertumbuhan tanaman pangan. Misi kedua dari 8A3 adalah membuat citra RGB dengan resolusi 4 meter dan ukuran citra 7x7 km. Misi ketiga 8A3 adalah pemantauan lalu lintas maritim global. Misi lain dari 8A3 adalah pemantauan medan magnet bumi untuk keperluan riset (RCB).
Sekian pembahasan dari aku. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang terdapat dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.